persiapan fisik dan keahlian. Secara cepat saja, Masya Allah waktu kita sudah hampir habis. Jangan gemuk. Kalau gemuk tuh Pak susah, berat segala-galanya. Kalaupun terpaksa gemuk dan nggak mungkin lagi untuk kurus, dah takdirnya seperti itu. Upayakan berjantung sehat, rajinlah treadmill, rajinlah jalan, kuat lari dan mendaki. Berikutnya, ahli dengan ilmu dan practical survival. Mesti. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda. Mahir memanah dan berkuda. Mahir memanah dan berkuda. Kabar gembira buat Bapak semua, insya Allah sewaktu ada lomba 2 provinsi Perdasi di Sumatera Barat, kuda pacu, saya diminta memberikan wejangan kepada para peserta, kepada Pemda yang ada tentang berkuda dan memanah. Saya sampaikan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah. Terbelalak biji mata mereka mendengarkan. Kagum mereka, baru seumur hidup mereka dengarkan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah. Nah, kaum muslimin, kabar gembira, Pulau Mas selama ini kan menjadi pusat Pordasi Indonesia Nasional, ya kan? Ke depan Pulau Mas akan dirubah menjadi equestrian, khusus kuda jumping, kuda lompat, kuda yang akan membelah hutan, kuda yang akan menyeberangi sungai. Latihannya di Pulau Mas. Dan inilah kuda akhir zaman yang kita perlukan. Bukan kuda-kuda pacu begitu. Kalau kuda pacu, kemampuan kuda cuma lurus aja. Kalau kuda yang kita perlukan adalah kuda yang sigap, yang tidak takut dengan medan, yang mengerti dengan bahasa tubuh, tahu instruksi. Kuda seperti ini yang perlu kita latihan, Pak. Beda antara seorang joki dengan rider. Kita berusaha menjadi seorang rider, jangan hanya menjadi seorang joki. Rider menempuh segala macam medan bersama kuda. Kuda seperti ganti kaki bagi dia. Kita akan kembali. Toh berkuda dan memanah juga sunnah, ya kan? Nggak perlu nunggu akhir zaman. Memanah dan berkuda juga adalah sunnah. Saya dengar kabar di sini sudah mulai ada latihan memanah, ada latihan berkuda. Alhamdulillah. Orang di Eropa sampai sekarang ini seperti saya katakan tadi, Pak, udah berlomba-lomba memperbanyak para pemuda yang mahir menunggang kuda dan memanah sambil lari kudanya. Mereka sudah latihan, puluhan ribu pemuda dilatih berpedang sekarang ini di sana, Pak. Mereka yakin sebentar lagi dunia akan kembali kepada serba manual. Bapak perlu juga latihan, tapi dengan legal. Lakukan dengan terhormat. Jangan sampai sembunyi-sembunyi, Pak. Kalau Bapak sembunyi-sembunyi di belakang rumah memanah, teroris, Pak. Lakukan secara terbuka. Demikian. Baik kaum muslimin, berikutnya memanah di atas kuda. Kalau tadi memanah lalu berkuda, ini memanah di atas kuda. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Menguasai ilmu perobatan Islam yang serba tidak berteknologi, tetapi dijamin oleh Allah dan oleh Rasulnya pasti menyembuhkan. Contoh, lihat ini berikut. Nabi datang kepada Utsman bin Abil As. Utsman ini sudah lama sakit dan gak sembuh-sembuh. Nabi bertanya kepadanya, apa penyakitmu? Ya Rasulullah, bla 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 bla, kayaknya udah susah untuk sembuh. Kata Rasul, letakkan telapak tanganmu di tempat yang terasa sakit. Bacakan ini sebanyak 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid wa hadir. Baca 7 kali kata Rasulullah. Allah akan sembuhkan kamu. Lalu Utsman bin Abil As mengamalkan itu dan dia benar-benar sembuh. Apa katanya? Sejak hari itu saya ajarkan orang-orang terdekat saya bagaimana cara merawat penyakit hanya dengan telapak tangan dan bacaan. Nah, itu ada di sini, Pak, di zikir akhir zaman. Bagaimana cara kita mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara-cara pengobatan Islam yang tidak menggunakan teknologi. Selanjutnya, menjauhi makanan-makanan dan minuman beralkohol dan apapun yang instan. Dalam buku yang ditulis oleh Wisnu Sasongko, bukunya berjudul Armageddon, dijelaskan para pakar-pakar dan ahli-ahli fisika, kimia, biologi menjelaskan dampak minuman dan makanan beralkohol, Pak. Ternyata dampaknya sangat fatal ketika dukhon terjadi. Orang-orang macam inilah mengalami perubahan bentuk. Dan sengaja Yahudi memperbanyak di muka bumi ini jenis-jenis makanan seperti itu. Saya umumkan kepada Bapak, jangan ada yang tersinggung. Ini salah satu minuman produk Yahudi.
yang sudah dibubuhi dengan berbagai hal yang berbahaya, Pak. Iklannya di sana sini, minuman terbaik, minuman paling sehat. Ketika dicek oleh Ikatan Dokter Muslim, ternyata di dalamnya kaum muslimin mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dalam jangka panjang. La haula wala quwata illa billah. Minum-minuman seperti ini, minuman menghancurkan. Tolong dong dibaca buku yang ditulis oleh Jerry de Grey, Deadly Mist, kematian misterius. Beliau memaparkan kejahatan dunia internasional yang dilatar belakangi oleh Yahudi melalui makanan, minuman, hancurkan manusia, dan melalui obat-obatan yang disebarkan, luaskan di seluruh rumah sakit seluruh dunia. La haula wala quwata illa billah. Kembalilah kepada fitrah, tuan-tuan. Kembalilah kepada fitrah, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kembalilah kepada fitrah, obat-obat herbal. Upayakan kembali kepada sunnah. Kembalilah kepada sunnah pola hidup, cara makan. Kembalilah pada sunnah agar kita tidak mudah sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia. Terus biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Stop bermaksiat. Ini bukan zaman meneruskan amal salah. Ini zamannya berlomba memperbanyak amal saleh. Stop bermaksiat, makan riba, khalas. Tutup pintu riba, khalas. Jangan lagi perbanyak hutang ke bank sehingga kita dililit oleh riba. Selesaikan itu dengan, walaupun menjual aset yang ada, bebaskan diri dari riba. Stop dari menyogok dan disogok. Jangan lagi berkhianat di kantor-kantor. Stop menyogok. Sekali lagi saya katakan, jangan mau disogok. Dan juga berlaku amanahlah. Jangan berzina, zina mata, zina telinga, zina mulut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.